Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah, para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo semuanya. Perundungan atau pembulian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyakiti orang lain secara fisik maupun psikologis yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Secara sederhana, perundungan atau pembulian adalah tindakan menyakiti orang lain dengan cara tidak adil yang seringkali dilakukan oleh orang yang merasa lebih kuat atau lebih berkuasa. Perundungan atau pembulian adalah masalah yang sangat serius, namun seringkali diabaikan karena seringkali dianggap sebagai lelucon atau candaan. Tetapi pembulian atau perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi si korban. Perundungan adalah penyakit yang dapat berkembang tanpa disadari. Maka dari itu, ayo lebih peka dan peduli lagi terhadap lingkungan sekitar agar tidak ada lagi yang merasa sendiri dan tertekan. Salah satu sumber hukum terkait perundungan yakni pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan hak anak, termasuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan pelecehan yang termasuk dalam perundungan. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis bullying. Yang pertama, perundungan fisik. Perundungan fisik adalah salah satu jenis perundungan yang terlihat sangat jelas. Pelaku perundungan fisik selalu merasa dirinya lebih kuat dibanding korban. Contoh dari perundungan fisik ialah memukul, menendang, menampar, hingga serangan fisik lainnya. Yang kedua, perundungan verbal. Perundungan verbal adalah perundungan yang melakukan penindasan dengan cara meremehkan, merendahkan, dan menyakiti korban dengan perkataan yang kurang baik. Yang ketiga ada cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang terjadi melewati teknologi untuk melecehkan, mengancam, hingga memperlakukan korban lewat sosial media. Menurut saya, masalah bullying adalah masalah yang serius dan berdampak negatif pada korban. Perundungan fisik dapat menyebabkan cedera dan trauma pada korban. Perundungan verbal dapat merusak harga diri dan kesehatan mental pada korban. Sedangkan cyberbullying berbahaya karena dapat menyebar luas dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, kesadaran terhadap masalah bullying harus segera ditingkatkan dan ditindak secara tegas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian perundungan dan juga apa itu jenis-jenisnya perundungan. Nah, bagaimana sih cara menangani perundungan itu sendiri? Nah, di sini ada 2 cara menanganinya, yaitu penanganan terhadap korban, yang kedua penanganan terhadap pelaku. Penanganan terhadap korban yang pertama bisa melakukan dengan cara memberikan perlindungan terhadap korban. Nah, ini langkah utama banget yang bisa kalian lakuin, yaitu memberikan perlindungan terhadap korban agar korban dapat merasa nyaman dan juga aman. Nah, perlindungan ini bisa dilakukan dengan cara menjauhkan korban dari pelaku atau juga bisa menemani korban agar korban tidak merasa sendiri. Nah, apabila korban mendapatkan perilaku cyberbullying, bisa menyarankan korban untuk tidak menggunakan handphone terlebih dahulu atau untuk tidak memainkan sosial media terlebih dahulu. Penanganan kedua yaitu bisa melakukan dengan cara memberikan dukungan terhadap korban. Nah, memberikan dukungan ini itu supaya korban bisa terlepas dari hal-hal negatif yang dia dapatkan akibat dari bullying. Nah, caranya itu bisa dengan mendengarkan keluh kesah korban tanpa menghakimi dan juga bisa menemani korban supaya korban tidak merasa sendirian. Penanganan selanjutnya bisa dilakukan dengan cara mengajarkan korban untuk menolak atau berkata tidak. Nah, selain memberikan dukungan terhadap korban, kita bisa mengajarkan korban untuk bilang tidak atau bilang saya tidak suka itu, agar pelaku tahu bahwa yang dia lakukan adalah hal yang salah. Karena pada umumnya pelaku ini merasa senang jika korban tidak melawan atau merasa lemah. Nah, selanjutnya itu penanganan untuk pelaku. Nah, pertama itu bisa membantu pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.
Karena biasanya pelaku perundungan ini melakukan hal seperti ini itu karena dulunya pernah memiliki trauma atau pernah diperlakukan buruk juga oleh orang lain. Jadi tidak ada salahnya kita membantu pelaku juga untuk memperbaiki kesalahannya dan mengarahkan untuk hal-hal yang lebih baik agar pelaku tahu bahwa yang pelaku lakukan adalah hal yang salah. Dan juga supaya pelaku tahu bahwa lebih baik berteman dibanding saling membuli. Yang kedua, yaitu bisa dengan memberikan konsekuensi terhadap pelaku. Nah, pasti memberikan konsekuensi ini akan memberikan efek jera terhadap pelaku untuk melakukan bullying lagi. Nah, konsekuensinya itu bisa dengan memperhatikan perilaku pelaku, terus habis itu bisa dengan diberikan bimbingan oleh orang tua atau guru. Yang ketiga, bisa juga melaporkan kepada pihak berwajib jika memang pelaku sudah melakukan hal yang berlebihan atau bahkan sampai bisa mencelakai korban. Berani melawan perundungan, berani membela yang lemah. Hentikan perundungan, mulailah kebaikan. Jangan biarkan bullying merusak masa depan.